A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi negara salah satunya yaitu Sastra Prateja. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Beberapa teori ideologi. Yang pertama, Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Yang ketiga, Paul Hirsch. Ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Bagian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberi kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. B. Masa pemerintahan Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. C. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Habibie kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih ke masalah politis dan lembaga nilai-nilai Pancasila dibubarkan. Berikutnya, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ideologi Pancasila cenderung melemah. Masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya karena pendidikan Pancasila tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. Hingga akhir jabatannya, ia menandatangani undang-undang yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur sosiologis yang membentuk Pancasila meliputi A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berbagai bentuk kepercayaan. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling menghargai dan menghormati hak orang lain. C. Sila persatuan Indonesia, yaitu rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sikap saling menolong, hidup sederhana, dan tidak berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membantu Pancasila sebagai ideologi negara meliputi A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu semangat toleransi antarumat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu penghargaan hak asasi manusia di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia, yaitu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, Pancasila ada pada kedudukannya. Namun pada era reformasi, Pancasila hampir berujung hilang dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran tentang pentingnya pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal: A. Pertarungan ideologis antara negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global. C. Meningkatnya kebutuhan dunia. Berikutnya faktor internal. A. Pergantian rezim yang berkuasa yang mementingkan kepentingan kelompok. B. Penyalahgunaan kekuasaan sehingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. A. Dimensi realitas. Nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. B. Dimensi idealitas. Cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Dimensi fleksibilitas. Mengandung kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme.